Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 014 Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengimbasan yang sudah saya lakukan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya mengenai modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, Ibu fasilitator saya, Ibu Lilis Warliah, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Lucia. Adapun judul rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya buat yaitu membangun budaya positif di sekolah. Latar belakang aksi nyata ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut atau yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu terciptanya suasana atau lingkungan positif. Kemudian murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, serta guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan, pertama melakukan sosialisasi tentang budaya positif, kedua menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ketiga, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dinding kelas. Keempat, menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas. Kelima, meminta murid untuk menulis keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama agar selalu mudah diingat. Kelima, melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan konsisten. Keenam, membuat dokumentasi. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid dalam menerapkan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan di lingkungan manapun. Kemudian alat dan bahan seperti karton, sticky note, pulpen, dan ATK lainnya.
Baiklah, pada kegiatan pengimbasan yang sudah saya lakukan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya, di sini saya menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 ini, yaitu mengenai budaya positif. Di sini saya juga berbagi praktik terkait pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Adapun materi di dalam budaya positif ini yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan siswa yang bermacam-macam atau berdiferensiasi sesuai dengan tahap perkembangannya maupun gaya belajarnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Materi kedua yaitu disiplin positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut, ada dua kata kunci utama, yakni taat atau patuh dan aturan atau tata tertib. Di sini kita sering mendengar disiplin itu hampir disamaratakan dengan aturan atau tata tertib. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga seorang pendidik, tugas kita adalah menuntun anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai seorang pendidik ini, kita wajib untuk memotivasi anak supaya mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka masing-masing atau intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini contohnya nilai profil pelajar Pancasila, kemudian ada nilai primary yes program, 9 pilar karakter, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dalam diri siswa. Untuk nilai profil pelajar Pancasila sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 6 dimensi. Kemudian nilai primary yes program, contoh untuk sikap muridnya yaitu memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Kemudian ada juga proyek nilai-nilai kebajikan. Anak-anak diharapkan untuk memiliki rasa peduli, rajin, keberanian, santun, kreatif, percaya diri, kedamaian, dan sebagainya. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah, tentunya seorang guru dalam membimbing atau menuntun anak-anak untuk memiliki nilai-nilai kebajikan itu tidak lepas bahwa setiap anak punya sebuah kebutuhan sendiri. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa setiap guru itu berusaha untuk membangkitkan atau menciptakan motivasi anak dari dalam dirinya. Kalau kita lihat dari 3 jenis motivasi, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa anak-anak melakukan sebuah disiplin atau mentaati peraturan? Mereka cenderung melakukan sebuah ketaatan untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua,
mereka melakukan karena sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, karena mereka sadar tentang nilai-nilai kebajikan dari dalam diri mereka. Nah, dari ketiga jenis motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita hendaknya memotivasi anak itu sampai ia bisa menimbulkan motivasi dari dalam dirinya masing-masing, bukan karena imbalan atau hukuman. Kemudian materi berikutnya adalah pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau untuk penyelesaian masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kita sebagai pendidik membimbing anak-anak ketika mereka menghadapi sebuah masalah supaya mereka mendapatkan sendiri jalan keluarnya. Jadi, mereka mencari solusi sendiri atas masalah yang mereka hadapi dan mereka juga mempunyai karakter mau seperti apa nantinya. Ciri-ciri dari pendekatan restitusi diantaranya, yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian materi berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol ini, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga sebagai manajer guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya, tentang keyakinan kelas. Pada awal tahun ajaran baru kemarin, saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid saya. Nah, ternyata di sini ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas, namun tetapi berbeda. Di sini saya mencontohkan dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang pengumuman helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Kira-kira mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Supaya apa? Kemudian keyakinan apa yang kita miliki? Kita menggunakan helm saat mengendarai motor untuk melindungi diri sendiri, bukan karena polisi. Nah, inilah keyakinan yang dimiliki. Kita menggunakan helm bukan karena ada polisi, tetapi kita harus punya keyakinan dalam diri kita bahwa keselamatan itu penting. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Sama seperti pada kasus yang pertama, kita menggunakan masker dan mencuci tangan karena untuk melindungi diri. Ini semua kita lakukan karena kita sadar diri bahwa kesehatan itu penting, bukan karena himbauan pemerintah untuk menggunakan masker. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid saya. Kesepakatan yang mereka buat itu, ada yang membuat kalau masuk kelas ketuk pintu dulu. Kemudian ada juga yang membuat jika mau keluar harus izin dulu kepada guru. Mengerjakan tugas harus tepat waktu dan sebagainya. Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini, kita simpulkan lagi
berkolaborasi bersama murid-murid menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugasnya. Selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dapat kita lakukan dengan mengatakan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Bukan cuma kamu saja, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, itulah yang dinamakan menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setelah mereka sadar hal itu, kita bisa ke tahap yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita mencari atau menggali informasi tentang menanyakan alasan mengapa anak itu melakukan sebuah pelanggaran. Bisa jadi karena 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi, karena dia ingin diperhatikan atau yang lainnya. Inilah yang dinamakan dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kita akan menggali keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Kemudian kita menanyakan, kalian ini ingin atau mau jadi seperti apa nantinya? Inilah yang dinamakan dengan menanyakan keyakinan. Demikianlah hasil diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan berkarya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.